Nisab atau haul. Nisab itu besaran, akaran. Haul itu jangka waktunya 1 tahun. Ukuran emasnya 85 gram. Kalau sekarang 1 juta, seumpama berarti duit 85 juta. Tiap tahun ketika masih nisabnya itu 85 juta, kecuali kalau dia berupa emas perhiasan, ada ulama yang mengatakan perhiasan tidak, kecuali logam mulia. Ya, logam mulia itu kena. Nah, Ustaz, berarti 2,5%-nya. Iya. Berarti seumpama Pak Ustaz, tahun depan dia 1 miliar, berarti 25 juta. Iya. Tahun depannya lagi dia udah katik lagi Pak Ustaz. Udah katik lagi penghasilan, sehingga yang tadi lagi dikeluarkannya berarti ada duit 975 juta dari 1 miliar. Ya, keluar lagi, keluar. Ya, tapi sebesar duit berapa itu? Oh tidak. Ketika sampai haulnya berapa duitnya? Umpama 500, yang 500 itu banyak. So duitnya. Tahu-tahu tahun depannya duitnya 84 juta. Tidak keluar lagi. Cuman jangan gara-gara ini kadang berakal-akal ya. Kan? Kadang kan manusia ini kalau tahu kadang walaupun diakalinya. Ya, dia akan tetap bu. Karena apa? Karena dia menghitungnya itu adalah duit yang dia simpen, yang dia tidak gunakan apa-apa. Maka dia mesti mengeluarkannya 2,5% dari duit yang dia simpen itu. Yang penting nisabnya sampai, haulnya sampai. Apalagi menambah. Tahu-tahu tahun kedua jadi 2 miliar 50 juta. Mangkonya memang bu ya. Yang namanya zakat itu mulailah dari yang kecil. Mangkonya kambing 40 ekor itu 1. Ya, itu bu kalau dia setiap 40 ekor 1, maka ketika jumlahnya 1000 ekor, 25 ekor dia tidak berat. Manusia ini kadang ngitung tuh ketika dia mulai nak bayar besar. Nah itulah yang kadang kasusnya itu kadang dia berat. Mangkonya yang namanya kita menyimpankan harta ini jangan nunggu berduit. Sebab yang namanya kalau lah berduit ngeluar ke 100.000 itu berat. Tapi kalau 2.000 ikhlas itu. Bahkan sampai iklannya ditutupi duit 2.000 itu masuk kota amal itu. Jadi mah itu. Ya tapi oke lah kalau umpama dia udah pensiun, bisa tak nambah? Ya bisa baik, dia usaha mungkin. Ya. Kalau ini kan udah usaha, Ustaz. Iya. Ya tapi apakah 975 juta di tahun kedua masih tetap naik itu kan tidak juga. Iya, enggak, tapi dia tetap. Iya tetap dikeluarkan. Iya. Ya intinya tetap naik. Ya 2,5% dari harta yang dia simpan. Iya, karena ada hak uang lain. Oke, terus satu lagi, satu lagi masih yang lain masih soal zakat itu Ustaz. Jadi misalnya kalau katakanlah 500 itu kita sudah tabung Ustaz. Jadi ada lagi zakatnya kan, kalau 500 mungkin 12,5 juta. Nah, zakat itu kan kita serahkan ke keluarga yang terdekat dulu. Ya, betul. Iya kan? Jadi yang bukan tanggungan kita. Yang bukan keponakan misalnya. Ya, itu bukan kan? Nah, jadi keponakan itu juga yatim kan. Nah, jadi kita tuh mau bantu keponakan itu ngambilnya dari zakat mal tadi kan. Ya, jadi misalnya 12,5 juta katakanlah. Nah, boleh nggak kita kasihkan langsung gitu Ustaz? Jadi keponakan itu kan kuliah. Jadi zakat mal itu tadi kita tahun depan kan keluar nih 12,5 juta, udah kita keluarin dulu, tapi aku simpan misalnya. Nah aku udah niat mau ngasih keponakan aku ini, tapi aku ngasihnya nggak sekaligus, karena dia kan kuliah. Khawatir kalau kita kasih sekaligus nanti nggak kemana-mana. Jadi kita ngasihnya sebulan 1 juta, 1 bulan 1 juta. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh, udah diniatkan. Boleh, asal konsisten dan dia betul-betul memberikan itu. Sebab akan banyak godaannya tuh. Ya di tengah jalan mungkin dia kurang ajar, mungkin dia putus, lama ya. Nah itu yang kadang beratnya kan
Kan bisa kan Bu? Bisa. Ya macam-macam kita ini kadang sudah bantu. Ada bayi yang kita kadang tidak senang dengan aku, mungkin dia hura-hura dan lain sebagainya. Ya, nah itu tolong diperhatikan konsisten istiqomah. Ya, tapi kalau untuk kebaikan dia, kita menyetop dia boleh, tapi tetap kita alihkan kepada sesuatu yang memang peruntukannya. Boleh. Ya, kita menjaga dia kan, jangan sampai tidak apa-apa. Dia tahun ini ketemu tahun depan lagi gitu. Enggak apa-apa. Tidak Pak. Setahun kan? Tidak Pak. Sudah kita niatkan. Ya tapi peruntukannya kan untuk dia. Ya untuk dia kan. Iya. Karena dia tadi anak yatim kan. Saudara. Boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Itu dalam rangka kita menjaga jangan sampai dia umpama terlalu apa, mungkin bisa berlebihan ya, pengeluarannya atau tidak peruntukannya, sehingga penunggu tahun depan tahu-tahu dia putus oleh karena ada biaya. Nah, dengan begitu kita bantu dia, tidak apa-apa. Insyaallah. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ya? Oh, sekolah lagi. Boleh ya? Ustaz, nanya juga soal zakat tadi Pak Ustaz ya. Ada kewajiban yang mana yang lebih penting Pak Ustaz ya? Satu, orang yang punya kelebihan, artinya ada rumah, ada mobil, ada apa, tapi dia tidak punya tabungan. Satu lagi, orang yang tidak punya rumah, malah nyewa, punya cuma motor, tapi karena dia punya tabungan untuk membeli rumah misalnya, apakah yang lebih berkewajiban? Misalnya dia sudah punya tabungan 25 juta atau 50 juta, tapi orang yang punya rumah, punya mobil tapi tidak punya tabungan, itu kan tidak ada haulnya tadi, tidak ada hisabnya tadi, kan tidak punya kewajiban berzakat. Tapi orang yang tidak punya itu tadi, yang punya cuma nyewa tapi punya tabungan karena dia punya keinginan ingin punya rumah, apakah yang punya tabungan itu yang harus mengeluarkan zakat? Iya, sebab rumah itu tempat tinggal, ya kebutuhan dia. Kecuali rumah itu dia punya, kemudian dia sewakan. Nah duit sewanya itu yang dia harus bayar zakat. Iya paham. Nah, Ustaz paham. Nah ketika dia tidak punya rumah tapi dia punya tabungan, ya berarti setelah dia bayar kontrak rumah dia ada sisa duitnya. Ya, maka sisa duit itulah yang mesti dia bayar ke zakat. Asal dia sampai nisab dan haulnya. Berarti itu yang lebih berkewajiban. Iya, karena dia punya duit itu. Ibarat zakat itu kan kotoran. Jadi kalau kita makan duit yang masih kotor, itulah yang kadang banyak mudaratnya. Maka keluarkan. Misalnya tabungannya itu memang dia punya keinginan untuk membeli rumah yang akan datang, tapi dia yang punya kewajiban. Iya, tapi yakin bahwasannya kalau kita berniaga dengan Allah itu kan berniaga tuh. Ya, maka pasti untung. Makanya uang yang rajin membayar itu bersedekah itu tidak pernah dia putus rezekinya, nambah terus. Nah, cuman kita ini kadang khawatir habis. Padahal berapa banyak uang yang sudah banyak sedekah itu tidak pernah habis. Ya, contohnya siapa? Contohnya non muslim. Banyak uang non muslim yang sedekah. Jangan uji kamu. Sedekahnya hebat-hebat. Ya, sapi besar-besar yang 100 juta. Tapi tidak buntu-buntu dia. Karena apa? Karena dia yakin. Ya, terus. Nah, cuman kita baik yang punya syariat ini, tapi kita kurang meyakininya. Jadi pertanyaan ibu, maka tetap tabungan dia itu meskipun rumahnya kontrak, dia mesti bayarkan. Karena dia kan sanggup membayar kontrak. Sebab ini bu, ada uang yang berduit tidak galak beli rumah bu. Ada, kami pernah lihat di YouTube itu. Dia berhitung beli rumah sekian M, memang aku nyewa, tidak bebas perawatan segala macam. Pokoknya duitnya banyak tapi nyewa. Ada yang mau punya pikiran itu sampai sekarang ini. Ya, nah tapi itu kan siko-siko. Jadi ibu dia tetap bu, walaupun itu kalau dia sudah sampai nisab tahunnya, tetap dia berkewajiban 2,5%. Ya, dah bu ya. Mau kasih, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf bu ya, kalau ada yang tersinggung, usah minta maaf. Tapi kalau ada yang tidak tersinggung, berarti dia yang minta maaf, nggak usah. Tidak bu, tidak main-main itu ya.
Tapi intinya kalau ada manfaat, ada benar, amalkan Bu ya. Ilmu ini kalau diamalkan, maka siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak tahu. Nah, kalau Allah lagi berkehendak baik, maka wong itu akan Allah paham